Halo guys, jumpa lagi di Titik Nol YouTube channel. Nah, di video kali ini Miss Cita mau membahas tentang model of ability. Ada can versus could, ya. Can dan could sama-sama maknanya adalah bisa. Cuman yang membedakan adalah keterangan waktu, kapan kita gunakan, ya. Kalau can, kita gunakan sebagai bentuk sekarang, present. A present model of ability. Berarti maknanya adalah sekarang kita masih bisa melakukan sesuatu, gitu ya. Sedangkan kalau could, itu adalah a past model of ability. Jadi si could ini kita pakai untuk menyatakan kemampuan kita yang bisa kita lakukan di masa lampau, gitu ya. Jadi dua-duanya sama-sama mengekspresikan kemampuan, ability, hanya saja timeline-nya berbeda, gitu. Nah, apa saja perbedaannya? Mari kita lihat ya. Nah, yang pertama di sini ada pola kalimat yang positif ya. Subjek, modal. Remember teman-teman, modal selalu diikutin verb 1 tanpa ketambahan s ataupun is ataupun ing verb ing gitu ya. Atau ing verb 3 gitu. Jadi nggak boleh. Modal selalu diikutin verb 1 yang murni gitu ya. Contohnya adalah I can swim. I can swim. Aku bisa berenang, berarti sekarang nih, aku punya kemampuan untuk berenang di saat sekarang. Aku bisa renang, gitu ya. Kalau ternyata aku sekarang udah nggak bisa renang, tapi dulu pernah bisa renang, maka teman-teman harus pakai yang model could, gitu ya. Jadi could-nya adalah yang bentuk past, bukan verb-nya yang dipaskan. Ingat, modal selalu ketemu dengan verb 1 murni. Jadi nggak boleh ketemu verb 2. Karena masih banyak banget learners yang menggunakan modal diikutin verb 2. Maksudnya adalah bentuk past, tapi yang dipaskan adalah verb 2-nya. Verb-nya, bukan modalnya, gitu ya. Dan itu salah, seharusnya yang kita bentuk paskan adalah modalnya. Apapun modalnya harus tetap ketemu dengan verb 1, gitu. Maka I could swim, maknanya aku dulu bisa renang. Berarti sekarang aku nggak bisa renang, gitu ya. Kalau sekarang saya bisa renang, berarti teman-teman pakai can. Kalau dulu bisa, gitu ya, dulu punya kemampuan, maka pakainya could, gitu. Oke, sekarang bentuk ke kalimat negatif. Subjek plus modal, diikutin sama not, diikutin verb 1. Ingat, diikutin selalu verb 1. Contohnya bisa I can't swim. Disingkat juga bisa ya. Kalau nggak disingkat juga bisa I cannot swim. Gitu. Kalau yang could-nya adalah I couldn't swim atau I could not swim, gitu ya. Bebas, mau ditulis disingkat ataupun enggak juga nggak masalah. Asal penyingkatannya benar, gitu. Nah, kalau bentuk pertanyaan, maka modal di awal, ya, karena kita mau bertanya, berarti modalnya di awal. Modal plus subjek, diikutin sama verb 1, diikutin sama tanda tanya. Gitu. Can you swim? Bisakah kamu renang? Can you swim? Gitu ya. Modalnya di awal, diikutin sama subjek dan verb-nya. Jangan lupa kalau dalam bentuk tulisan tanda tanya ini wajib ya, kecuali kalau kita dalam speaking kan nggak mungkin can you swim tanda tanya gitu, nggak mungkin ya. Jadi tanda tanya ini wajib ketika teman-teman dalam bentuk written, tertulis gitu. Kalau modal yang pasnya adalah could you swim, artinya kamu dulu bisa renang nggak? Gitu. Could you swim? Gitu ya. Nah, kemudian kalau jawabannya adalah yes, maka cukup dibilang atau cukup kita tulis atau cukup kita jawab yes I can. Nggak perlu diikutin sama verb-nya. Misalnya can you swim? Gitu ya. Terus jawabannya adalah yes I can swim. Nggak perlu. Kita cukup yes I can. Gitu ya. Kalau jawabannya no, no I can't. Gitu, atau no I cannot, tapi itu jarang sih, lebih sering ada no I can't gitu. Oke, sedangkan yang could, kalau jawabannya yes, yes I could. Sedangkan kalau jawabannya no, adalah no I couldn't, atau no I could not. Ini juga jarang sekali, lebih sering disingkat gitu ya. Jadi remember, model of ability ada dua, yaitu can dan could. Dua-duanya sama meaningnya, hanya saja penggunaannya berbeda di timeline. Satunya di present, satunya di past. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Thank you so much for watching, and sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye-bye.